Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di atas mereka beberapa derajat. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan pahala kepada kita semua dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan thalabul ilmi syar'i, dengan membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dengannya kita mendapatkan ilmu, dan ilmu merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hamba-Nya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan hendaknya kita ridha dengan menjadi hamba-hamba Allah, sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditawari oleh Allah mau menjadi raja atau hamba, Rasul memilih jadi apa? Hamba. Allah siapkan untuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam surga yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita dan taufik untuk bisa mewujudkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadi hamba merupakan derajat yang tertinggi di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Maka hendaknya kita terus memperbaiki diri kita dan hati kita, dan memperbaiki tauhid kita, mempertebal keimanan kita, dan terus belajar thalabul ilmi syar'i. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Bayanu min Qasasi Al-Quran. Al-Bayan jadi penjelasan dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Ini kisah-kisah diambil dari ayat-ayat Allah, dari Al-Quran, kitab suci yang Allah turunkan untuk umat Islam. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita diperintah untuk membaca, mentadaburi dan mengamalkannya. Dan kita ambil pelajaran dari kisah-kisah ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Tapi ikhwan yang Allah muliakan, kisah yang akan kita bahas setelah kisah Nabi Adam langsung masuk ke kisah Hud alaihissalam. Karena sekali lagi kitab ini tidak membahas urutan para nabi, tapi membahas nabi-nabi selain dari ulul azmi. Kisah Nabi Hud alaihi assalam. Inna Hud alaihi salam rasulun min rabbil alamin, arsalahu Allah azza wa jalla ila qabilati Ad. Sesungguhnya Nabi Hud alaihi salam adalah seorang rasul yang Allah utus, ya, min rabbil alamin, yang Allah utus ke kabilah Ad. Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 123, 124 sampai 126. Kazzabat Adunil mursalin idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Ingatlah ketika saudara mereka berkata kepada mereka, ingatlah ketika saudara mereka Nabi Hud berkata kepada mereka, ala tattaqun, tidakkah kalian takut kepada Allah? Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah rasul, utusan Allah untuk kalian yang terpercaya. Fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kalian kepadaku. Di ayat 123 ada kalimat kazzabat adunil mursalin. Kaum Ad mendustakan para rasul. Kenapa? Padahal yang didustakan adalah satu nabi saja, satu rasul saja. Kenapa dikatakan kaum Ad mendustakan para rasul? Jawabannya, karena ketika mendustakan satu rasul berarti mendustakan semua rasul. Ini jawabannya, ya. Kemudian kita lihat surat Al-Mu'minun ayat 31 dengan 3 sampai 32. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin." Kemudian kami utus atau kami tumbuhkan setelah mereka, maksudnya setelah kaum Nuh, qarnan akharin. Ya, qarnan akharin artinya adalah bangsa yang lain, ya, kabilah yang lain. Yani yang dimaksud adalah hum qabilatu Ad, ya, kabilah kaum Ad. Fa arsalna fihim rasulan minhum, kami utus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Yang dimaksud adalah Hud. An i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, hendaknya kalian beribadah menyembah Allah semata. Ma lakum min ilahin ghairu, kalian tidak memiliki sesembahan kecuali Dia. Afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Nah, ini ikhwan yang Allah muliakan merupakan beberapa dalil yang menjelaskan bahwa Nabi Hud merupakan rasul yang Allah utus, ya. Dan Allah utus Nabi Hud kepada kaum apa namanya? Kaum Ad, ya. Banyak di sini ikhwan ayat-ayat Allah yang dibawakan oleh penulis, hanya saja saya tidak akan baca semuanya, ya. Saya akan pilih-pilih dari ayat-ayat tersebut, ya. Kemudian kita berikutnya masuk kepada ad-durus wal idhat wal ibar allati tu'khadhu min qissati Hud. Kaum Ad
yang dimaksud adalah Ad Iram, ya, yang disebutkan di dalam surat Al-Fajr ayat ke-6 dan ke-7. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dzati al-imad. Ya, jadi yang dimaksud Ad di sini adalah Ad kaum Iram, Ad Iram. Dan yang dimaksud Ad di sini adalah Ad yang pertama yang Allah habarkan, Allah hancurkan mereka di surat An-Najm ayat 50. Wa annahu ahlaka adanil ula. Kemudian kaum Ad di sini adalah kaumnya Nabi Hud, ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Hud ayat 60. Ala bu'dal li'adin qaumi Hud. Dan kaum Ad atau kabilah Ad, mereka itu tinggal di daerah namanya Al-Ahqaf. Ada surat khusus, ya, surat Al-Ahqaf, ya, bukit-bukit pasir. Di manakah Al-Ahqaf itu? Al-Ahqaf itu antara Oman dan Hadramaut, ya, di daerah Yaman. Nah, itu di situ kaum Ad itu berada di daerah Ahqaf. Di Al-Quran ada surat sendiri namanya surat Al-Ahqaf. Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 21, wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf. Dan ingatlah saudara Ad. Maksudnya siapa? Akha 'Ad itu Nabi Hud, ketika memperingatkan kaumnya di daerah namanya Ahqaf, bukit-bukit pasir. Jadi letaknya sekali lagi antara Oman dan Hadramaut di Yaman. Kaum Ad ini terkenal kaum yang kuat, asyidda. Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada mereka, diberikan kekuatan, badan yang kuat, badan yang besar. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 69, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khalifah-khalifah setelah kaumnya Nuh. Wazadakum fil khalqi bastah. Lihat syahidnya, wazadakum fil khalqi bastah. Jadi Allah beri mereka kekuatan tambahan, badan yang kuat, besar, kekar dan kuat. Ini ma'ruf kaum Nabi siapa? Hud ini. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang mereka di surat Fussilat ayat 15, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Dan adapun kaum 'Ad, fastakbaru fil ardi bighairil haqq, mereka melakukan kesombongan di muka bumi tanpa hak. Apa yang mereka katakan? Lihat ikhwan. Qalu, mereka berkata, man ashaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kami? Ada tidak yang lebih kuat dari kita ini? Kata kaum Ad. Ketika Allah kasih kekuatan badan yang kuat pada mereka, kekar, ya, dan sangat-sangat kuat, mereka sombong. Mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah, karena tidak ada yang lebih kuat dari mereka waktu itu. Siapa yang lebih kuat dari kita? Allah katakan fastakbaru fil ardh. Mereka saat itu menyangka kalau mereka ini tidak akan diazab oleh Allah. Mereka menyangka bahwasanya mereka akan hidup selama-lamanya di atas muka bumi. Mereka menyangka mereka akan berkuasa terus. Mereka menyangka bahwa mereka ini hebat. Tapi ternyata Allah habisi mereka. Dan tidak ada apa-apanya. Nanti kita lihat azabnya
yang Allah berikan pada mereka. Oleh karena itu, apalah artinya jasmani yang kuat, tubuh yang kuat, fisik yang hebat kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini pelajaran buat kita, ikhwan Allah muliakan. Kita kejar akhirat, kita dekatkan diri pada Allah, dan tidak boleh sombong dengan kelebihan yang Allah berikan pada kita. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab seseorang, untuk mengazab makhluknya, untuk menghukum makhluknya yang sangat kuat, sangat kecil bagi Allah, tidak ada apa-apanya. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardh. Adapun 'Ad, mereka melakukan kesombongan di atas muka bumi. Mereka berkata, siapa yang lebih kuat dari kita? Karena menyangka tidak ada yang lebih kuat. Ya. Kemudian kaum Ad juga, kanat qabilatu 'Adin qauma atau qaumun dzu taraf. Faqad kanu yabnuna al-qusura al-fakhma الشامخة ويقيمون القلاع والحصون وكان عندهم البساتين الناضرة والعيون الجارية حتى أنهم غرقوا في النعيم وانغمسوا في البذخ والترف وقد قص الله علينا في كتابه طرفا مما كانوا عليه من مظاهر النعيم والترف. Kabilah Ad adalah kaum yang memiliki kemewahan. Jadi hidupnya berada di dalam kemewahan, suka foya-foya, bersenang-senang. Allah kasih kenikmatan. Mereka membangun al-qusur al-fakhmah as-samikhah. Mereka membangun istana-istana yang megah, yang tinggi-tinggi. Ini kebiasaan kaum Ad. Mereka membangun benteng-benteng, tembok-tembok yang kuat. Wa indahumul basatin an-nadhirah. Mereka punya kebun-kebun yang indah, yang hijau. Indah tidak, ikhwan? Sangat indah. Ya, mereka memiliki kekayaan, kemewahan. Mereka senang hidupnya. Istananya tinggi-tinggi, gede-gede, bentengnya kuat. Kemudian tubuh mereka sehat-sehat. Kemudian banyak tempat-tempat hiburan yang hijau. Ya, basatin. Kebun-kebun yang hijau, yang menyenangkan. Subur. Selain itu, wal uyun al-jariyah. Ada mata air. Air yang mengalir jernih. Keindahan di atas keindahan hidupnya. Kemewahan di atas kemewahan. Kesenangan di atas kesenangan. Hatta annahum ghuriqu fin na'im. Mereka tenggelam dalam kenikmatan. Wa anghamasu fil badh wa taraf. Mereka tenggelam dalam kemewahan. Wa qad qassallahu alaina fi kitabihi tarfan mimma kanu alaihi min madhahirin na'imi wa taraf. Dan Allah Ta'ala telah mengkisahkan dalam Al-Quran satu bagian dari bentuk kehidupan mereka yang nikmat, yang berada dalam kemewahan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, bisa kita baca di surat Asy-Syu'ara dari ayat 128 sampai 134. Allah Ta'ala berfirman, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati? Ini kebiasaan mereka, bikin bangunan istana-istana yang tinggi untuk kemewahan, demi yang namanya kemewahan. Ya.
wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun, dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal. Dibikin benteng-benteng yang kuat, yang tidak bisa ditembus oleh musuh, dan mereka berharap hidup mereka kekal. Mereka lupa sama Allah, ya, dan mereka merasa lebih kuat daripada manusia yang lain. Wa idza batashtum jabbarin. Nah, lihat kedoliman mereka nih. Dan apabila kalian menyiksa, kalian lakukan dengan kejam, kalian lakukan dengan bengis. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Wattaqulladzi amaddakum bima ta'lamun, takutlah kepada Dia yang telah menganugerahkan kepada kalian apa-apa yang sudah kalian ketahui. Amaddakum bi an'ami wa banin, yang telah menganugerahkan kepada kalian binatang-binatang ternak dan anak-anak. Wa jannati wa uyun, yang telah menganugerahkan kepada kalian kebun-kebun dan mata air. Jadi hidupnya sangat enak, mewah. Ya, makanya ikhwan yang Allah muliakan, inilah bahayanya orang yang hidup bermewah-mewahan dan lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahayanya orang yang diberi kelebihan. Bisa sombong. Ya. Nah, ini pelajaran buat kita ikhwan yang Allah muliakan. Pelajaran kita ini Allah ciptakan bukan untuk main-main. Ya. Tapi Allah ciptakan kita untuk apa? Ibadah. Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar apa? Mereka beribadah kepadaku. Nah, ibadah. Dan kita tidak akan hidup bahagia kecuali dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Kita tidak akan hidup senang, tenang, nyaman, bahagia kecuali mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita. Kemudian Allah sifati mereka di surat Al-Mu'minun ayat 33. Ya. Allah berfirman tentang keadaan mereka, kondisi mereka, sifat mereka. Ya, di surat Al-Mu'minun ayat 33, tidak semuanya tapi syahidnya saja. Wa atrafnahum fil hayatid dunya. Wa atrafnahum fil hayatid dunya. Kami telah beri kemewahan dan kesenangan kepada mereka dalam kehidupan dunia. Jadi mereka itu hidup dalam kemewahan. Mereka hidup dalam kesenangan. Ya. Baik, kita lihat wa biragmi kulli ma an'ama Allahu bihi ala qaumi 'adin illa annahum badal an yashkuru illa annahum badala an yashkuru ni'amallahi 'alaihim faya'buduhu wahdahu la syarika lah istakhdamu tilka an-ni'ama fi ma'siyatihi subhanahu wa ta'ala wa ibadati ghairihi wa tamarrudi 'ala rusulihi. Walaupun ya begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum 'Ad, tetapi mereka yang harusnya mereka itu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, yang mereka harusnya menyembah Allah semata, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, mereka menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk maksiat. Mereka menyembah selain Allah dan mereka membangkang, tidak nurut kepada rasul-rasul. Dimaksud di sini rasul yang dimaksud Nabi Hud.
Ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 59, wa tilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Itulah kaum 'Ad, mereka mendustakan ayat-ayat Rabb mereka, mereka memaksiati rasul-rasulnya, wattaba'u, dan mereka mengikuti amra, perkara, kulli, setiap jabbarin anid, setiap orang yang sewenang-wenang lagi durhaka. Bal wa kana min azimi ithmi qaumi 'adin annahum kanu awwala man 'abada al-asnam ba'da tufan. Nah, lihat ikhwan ya, bahkan dosa yang terbesar yang dilakukan oleh kaum 'Ad adalah mereka itu bangsa atau kaum yang pertama kali menyembah berhala setelah Tufan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah mereka Hud yang mendakwahi mereka agar kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Jadi dosa terbesar yang dilakukan oleh kaum 'Ad itu apa tuh? Syirik. Ya, menyekutukan Allah. Kaum yang pertama kali setelah Taufan melanda dunia, mereka lah yang menyembah selain Allah. Itu kaum 'Ad. Mereka dikasih macam-macam sama Allah, dikasih nikmat besar. Ya, badan bagus, kuat, ya, kemudian mereka hidup dalam kemewahan, kesenangan, dengan mudahnya membangun istana yang tinggi, yang megah, ya. Kemudian juga mereka punya kebun-kebun, taman-taman indah berwarna hijau, ada juga uyun, mata air yang mengalir, jernih, nikmat, sejuk, nyaman, mewah hidup mereka, ya. Terus mereka punya benteng yang kuat, sehingga mereka berkata, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami, siapa yang lebih kuat dari kita. Lupa tuh. Kayak sebagian orang dikasih nikmat sedikit, bodohnya sehat, kuat, bagus, seakan-akan dia nggak pernah mati nantinya. Ya, lupa. Ya, mestinya pagi ngaji Quran, ya, dia lupa sama Allah, ngejar sesuatu yang sia-sia. Ya. Jadi ikhwannya Allah muliakan, sebelum kita ngejar dunia, sebelum kita di dunia ini beraktivitas dunia, kita sembah Allah. Subuh, ibadah, baca Quran, ya tidak. Kemudian baru kalau mau olahraga. Ya. Sebagian kita qobla subuh olahraga. Apa katanya? Supaya jantung sehat, badan kuat, ya. Atau sebelum ngaji olahraga katanya supaya kuat. Akhi, sekuat-kuat ente, saya tanya, berapa bertahan di atas muka bumi? 100 tahun? 120 tahun? Ya? Tidak. Pasti kita meninggal. Berbahagialah orang yang bisa mengisi waktunya dengan amal soleh, ngaji Quran, ya, sholat, zikir, terus beraktivitas, ya. Kemudian konsumsi yang enak, ya, jangan konsumsi yang nggak enak. Asap dikonsumsi, tahu asap, ya. Asap itu bahasa Arabnya dukhon, syurbud dukhon, minum asap. Kalau bahasa kita yang ngerokok. Kalau kasih badan yang bagus, ya, sehat, merokok, ya. Ini namanya tidak bersyukur sama Allah, kurang syukur, ya. Taib, kita lanjutkan. Nah,
Jadi mereka yang menyembah berhala pertama kali, kaum Ad ini menyembah berhala, asnam, maka Allah utus siapa? Nabi Hud. Allah berfirman di surat Al-A'raf 65, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka yakni Hud. Hud berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, beribadahlah hanya kepada Allah. Kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Afala tattaqun, tidakkah kalian takut? Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Maksudnya apa? Lihat tafsirnya di tafsir Al-Manar disebutkan maksud afala tattaqun adalah afala tattaquna ma yaskhituhu min asy-syirki wal ma'asi litanju min iqabih. Tidakkah kalian takut dari kemurkaan Allah karena kesyirikan, karena kemaksiatan, ya, supaya kalian selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala? Nah, pertanyaan di sini kata ulama istifham ingkari. Istifham ingkari ini istifham yang tidak butuh jawaban. Afala tattaqun, ya. Allah Ta'ala berfirman juga di surat Hud ayat 50. Tadi surat Al-A'raf ayat 65, ya. Sekarang surat apa? Hud ayat 50. Allah berfirman, wa ila 'adin akhahum huda. Ingatlah kaum Ad, ya. Kami utus kepada kaum Ad saudara mereka Nabi Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Lihat ucapannya sama, wahai kaumku, sembah Allah saja, beribadah kepada Allah saja. Kalian tidak memiliki Tuhan selainnya, tidak memiliki sesembahan selainnya. In antum illa muftarun, kalian hanya mengada-ada. Kalian hanya mengada-ada. Ini kata siapa kalian mengada-ada itu? Kata Allah. Allah abadikan perkataan dan dakwahnya Nabi Hud yang diucapkan kepada kaumnya. Ya. Apa maksudnya? Di tafsir Al-Manar disebutkan ma antum fi ibadati ghairihi illa muftaruna kadziban alaihi. Kalian dalam menyembah selain Allah itu tidaklah melainkan hanya mengada-ada kedustaan, ya, dengan cara bittikhadhikumul andada syuraka ma'allahi fi ibadatikum, dengan cara menjadikan tandingan-tandingan selain Allah sebagai sekutu. Kalian sembah selain Allah dalam ibadah kalian. Jadi yang menyembah selain Allah itu mengada-ada. Ya, antum perhatikan. Kaum yang menyembah selain Allah itu semuanya enggak punya dasar. Karena manusia itu asalnya mentauhidkan Allah. Ya. Makanya baca kisah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ini kita semakin yakin bahwa asalnya manusia itu mentauhidkan Allah. Nah, syaitan gimana caranya? Syaitan ini, ikhwan yang Allah muliakan, memalingkan manusia dari menyembah Allah menjadi menyembah selain Allah. Macam-macam. Dan itu semuanya mengada-ada. Antum sebutkan semua kaum yang menyembah selain Allah semuanya mengada-ada. Tidak ada dasar. Dan perlu diingat, semua para nabi dan rasul diutus untuk apa? Semua para nabi dan rasul diutus untuk mendakwahi manusia kepada tauhid. Ya, kepada tauhidullah. Ini tugasnya para nabi dan rasul. Wastakhdama Hudun alaihi salam fi da'wati qaumihi ila Allah jami'al asalib. Ini lihat nih. Ya. Nabi Hud menggunakan semua cara, metode dalam mendakwahi kaumnya.
untuk menyembah kepada Allah. Jadi semua metode, semua cara digunakan sama Nabi Hud. Jangan kita sampai punya bayangan Nabi Hud itu tidak mendakwahi mereka dengan kuat dakwahnya. Semua cara dicoba, ya, untuk agar mereka mentauhidkan Allah. Karena orang yang paling sayang kepada manusia para nabi dan rasul. Ya. Nah, di antaranya disebutkan di sini beberapa cara yang kita dapatkan dari Al-Qur'an juga. Yang pertama, kana alaihi salam yataqarrabu ila qulubihim. Nah, caranya yang pertama, Nabi Hud itu dekat-dekat kepada kaumnya dengan menarik hati mereka. Ya, yataqarrab ila qulubihim. Dekati hatinya supaya bisa menerima dakwah Nabi Hud. Dengan ucapan apa? Ya qaumi, wahai kaumku, gitu. Ya qaumi, wahai kaumku. Jadi kamu adalah bagian dariku, aku bagian darimu. Di dalam surat Al-A'raf ayat 65, di surat Hud ya 51 52 kita lihat seperti itu semua. Nabi Hud berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Lihat, ya qaumi, wahai kaumku, sembah Allah saja. Kalian tidak memiliki sesembahan kecuali hanya Allah. Kemudian di surat Hud ayat 51, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Wahai kaumku, aku enggak meminta upah dari kalian. Kemudian di Hud ayat 52, ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Semuanya gitu. Ya qaumi, wahai kaumku, ya. Itu salah satu uslub yang digunakan oleh Nabi Hud. Yang kedua, akhbarahum annahu la yuridu ala da'watihi ajran fa innama huwa lahum nasihun amin. Ya, Nabi Hud menghabarkan kepada mereka bahwa Nabi Hud tidak menginginkan upah dari ajakannya, dari dakwahnya, ya. Beliau hanya sebagai penasihat yang amin, ya. Jadi Nabi Hud ketika berdakwah tidak mengharapkan apa, ikhwan? Upah. Tidak mencari penghasilan dari dakwahnya. Tidak mencari piti, duit, fulus, enggak. Ya. Lihat, tidak mencari duit saja, kaumnya membangkang. Ya. Zaman sekarang, ikhwan, orang berdakwah gaya-gayaan. Ya. Mau enggak? Kalau misalkan tidak ngasih sekian puluh juta, enggak mau datang, gitu. Ini mau dakwah atau mau konser? Ya. Mau dakwah atau mau nyari fulus? Ya tidak. Ada yang begitu. Berantem gara-gara enggak dikasih duit. Ya akhi, asal nggak usah dakwah yang begini. Ya, ini namanya ngerecoki dakwah. Ya, berpakaian dengan pakaian dakwah, ngomong dengan omongan dakwah. Tapi ribut masalah upah bayaran ceramah. Piye toh? Ya, di mana ceritanya? Ya. Nah, kita lihat Nabi Hud, ikhwan, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Dia, wahai kaumku, aku enggak minta upah dari kalian. In ajriya illa 'ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Upahku dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kalian berakal? Ya. Nah, juga antum bisa lihat di Asy-Syu'ara ayat 127, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Kemudian juga di ayat ke-68 surat Al-A'raf, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Wa ana lakum nasihun amin. Jadi enggak minta upah, enggak minta ajar, ikhlas dakwahnya. Sebagian orang sekarang sudah, ya. Oh, kita azan dulu ya. Habis azan kita lanjutkan.
Rasulullah Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Jadi berbagai macam cara digunakan oleh Nabi Hud untuk mendakwahi kaumnya, ya. Nah, di antara caranya yang ketiga, kana alaihi salam yudzakiruhum bi ni'amillahi alaihim liyashkuruhu bi ibadatihi wahdah. Jadi Nabi Hud mengingatkan kaumnya akan nikmat-nikmat Allah, yang maksudnya agar mereka bersyukur kepada Allah, ya, dengan cara beribadah hanya kepada Allah semata. Di surat Al-A'raf ayat 69 Allah Ta'ala berfirman, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wazadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Wadhkuru, ingatlah nikmat-nikmat Allah, mudah-mudahan kalian beruntung. Kemudian juga di surat Asy-Syu'ara yang sudah kita bahas, ya, fattaqullaha wati'un wattaqulladzi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'ami wa banin wa jannati wa uyun. Diingatkan nikmat-nikmat Allah, ya. Nah, kita juga bisa ambil pelajaran, harus ingat nikmat Allah. Allah kasih nikmat banyak, ya, kita harus bersyukur. Jangan menjadi seperti kaum Nabi Hud yang Allah utus kepada kaum Ad, ya. Usul yang keempat, cara yang keempat, kana alaihi salam yuraghibuhum bima lahum indallahi inhum taraku ibadatal asnami wa abadullah wahdah. Nah, jadi di antara uslubnya Nabi Hud ngasih tahu kepada mereka kalau mereka beribadah kepada Allah semata, ya, nanti akan mendapatkan apa gitu. Ketika mereka meninggalkan penyembahan berhala, nyembah Allah saja, itu nanti mereka akan dapatkan kenikmatan, ya. Di antara di dalam surat Hud ayat 52, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian taubat kepadanya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah mengirimkan atau menurunkan hujan yang deras, yang lebat kepada kalian. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Nah, ini dia. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan menambah kekuatan kalian di atas kekuatan yang sudah ada. Jadi kalau istighfar, minta ampun pada Allah, bertobat, ini ada faedahnya, kata Nabi Hud, ya. Ini Allah kirimkan nikmat yang lain, Allah tambah kekuatan, subhanallah. Ini juga pelajaran, ya, pelajaran buat kita hendaknya ingat Allah. Kemudian cara yang kelima, kana yujadiluhum billati hiya ahsan, ya, berjidal dengan kaumnya dengan cara yang lebih baik. Antum bisa baca nanti di surat Al-A'raf dari ayat 65 sampai 69. Dikatakan bodoh, ya. Kemudian dijawab, ya, saya enggak bodoh, tapi penasihat yang terpercaya, ya, bisa antum lihat. Jadi pembesar-pembesar mereka bilang, ya, dari sadah mereka, para pemimpin mereka, inna lanaraka fi safahah. Nah, kata mereka gitu, kami lihat engkau sesat. Safah itu dolalah, bodoh, sesat, ya. Dijawab, ya qaumi laisa bi safahah walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Nah, itu dijawab dengan baik oleh Nabi Hud alaihi salam. Nah, itu. Kemudian di antara uslub yang digunakan Nabi Hud adalah kana Hud alaihi salam yukhawifu qaumahu bi'adzabillahi wa batsyih. Menakut-nakuti kaumnya dengan azab Allah.
ya, dengan siksaan Allah. Ini juga uslub. Ya, mudah-mudahan bisa takut sama Allah, tapi ternyata nggak takut juga. Nah itu, ya. Jadi ternyata Nabi Hud, ikhwan yang Allah muliakan, itu sudah melakukan berbagai macam cara mendakwahi kaumnya. Ya. Berbagai macam cara, berbagai macam uslub. Lihat, jami' al-asalib digunakan. Nah, makanya mereka ketika tidak menerima sudah berhak mendapatkan azab. Ya. Nah, natijahnya karena kekufuran mereka, kesyirikan mereka, maksiat mereka, dan pembangkangan mereka kepada Nabi Hud, ya, Allah azab mereka. Allah azab mereka dan Allah selamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman dari azab ini. Jadi yang selamat siapa? Nabi Hud dan orang-orang yang beriman. Banyak ayatnya, cuma akan bacakan saja surat Al-Haqqah ayat 6 sampai 8. Ya, waktunya enggak cukup ya. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad itu dibinasakannya dengan rih sarsar 'atiyah. Jadi dibinasakan dengan angin, ya, angin sarsar. Ini kalau kita lihat tafsir ulama Nasir Sa'di, angin yang sangat-sangat kencang, ya, yang bisa menghancurkan apa yang di hadapannya, plus diiringi dengan suara halilintar yang sangat keras dan menggelegar, gitu. Ini suaranya kencang, ya. Itu azabnya, karena mereka orang kuat dan mereka bilang, siapa yang lebih kuat dari kami? Dihancurkan oleh Allah dengan sangat mudah. Allah bilang, wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Kemudian Allah katakan, sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Jadi Allah kirim kepada mereka angin tersebut selama 7 malam 8 hari, gak berhenti, ya. Betul-betul diazab mereka sama Allah dengan angin yang begitu dahsyat. Berapa hari? 7 malam 8 hari, terus menerusan, dan mereka semua mati, gak ada yang tersisa. Fataral qauma fiha sar'a. Kau melihat kaum tersebut, mereka itu mati bergelimpangan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seakan-akan apa? Mereka seperti pohon-pohon kurma yang lapuk. Ya, pohon-pohon yang enggak punya daya. Padahal mereka itu awalnya adalah orang yang kuat. Yang mereka enggak nyangka tuh bisa menjadi seperti itu. Seperti kita, sebagian kita, akhi. Ya, olahraga, badannya kuat, Allah kasih sakit, lemes, ya, ada cuma di kasur doang, nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Kalau Allah berkehendak seperti itu, makanya ingat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Fahal tara lahum min baqiyah. Jadi nggak ada tersisa tuh, dihancurkan. Nah, ini azab yang Allah azabkan dengannya kaum 'Ad. Demikianlah ikhwan yang Allah muliakan. Allah membalas, Allah mengazab orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, dan Allah Maha mampu untuk melakukan hal ini kepada orang-orang yang semisal, kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang yang tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat mudah. Ya, kalau kita dibayangkan di masa itu, ya, seakan-akan tidak ada yang bisa menghancurkan mereka. Ya tidak. Kayaknya mereka hidup berkuasa. Dan juga kalau kita bayangkan ketika di zaman Fir'aun, Nabi Musa, kayaknya nggak ada yang bisa menghancurkan Fir'aun. Semua dikuasai sama Fir'aun. Tapi ketika Allah kehendaki, habis mereka itu. Makanya ikhwan Allah muliakan, tidak ada yang
selamanya di atas muka bumi ini. Ya. Oleh karena itu orang yang paling bahagia di antara kita betul-betul jadi hamba Allah. Tahqiqul ubudiyah, menjadi hamba sebenar-benar hamba. Dan kedudukan yang tinggi itu menjadi hamba Allah. Karena hamba Allah itu disiapkan surga tinggi di akhirat kelak.